bersama Kenari Jaya, bagaikan rumah kedua, sejahtera damai untuk selamanya. Selalu melangkah semangat Kenari Jaya, kami layani dengan sepenuh jiwa. Semangat berjuang bersama kami bisa, jayalah Kenari Jaya. Kamilah Kenari Jaya, kita harus semangat bekerja, sahabat untuk semua, tanpa melihat perbedaan. Kami kan mulai berkarya bersama Kenari Jaya, bagaikan rumah kedua, sejahtera damai untuk selamanya. Selalu melangkah semangat Kenari Jaya, kami layani dengan sepenuh jiwa. Semangat berjuang bersama kami bisa, jayalah Kenari Jaya. Selalu melangkah semangat Kenari Jaya, kami layani dengan sepenuh jiwa. Semangat berjuang bersama kami bisa, jayalah Kenari Jaya. Jayalah Kenari Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat malam sahabat Kenari, selamat datang kembali di acara Bincang Kenari. Perkenalkan, saya Tika yang akan menjadi host di Bincang Kenari pada malam hari ini. Apa kabar nih semuanya? Tadi sempat ada hujan ya di luar ya. Semoga sahabat Kenari yang tadi perjalanan pulang gak kehujanan, atau yang masih dalam perjalanan hati-hati di jalan ya, karena jalanan pasti jadi licin. Coba komen di bawah di kolom chat, apa kabarnya hari ini, hari Jumat ini. Oke, semoga semuanya masih dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan apapun. Walaupun PPKM-nya udah turun nih ke level 1, tapi kita nggak boleh lengah dong untuk tetap menjalankan prokes. Jadi sahabat Kenari dimanapun kalian, jangan lupa untuk selalu pakai masker, rajin cuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, selamat datang di Bincang Kenari episode ke berapa? Ayo, ada yang bisa tebak ini episode ke berapa? Kalau nggak ada yang tahu, aku kasih tau deh. Sekarang ini kita sudah ada di Bincang Kenari episode ke-47. Seperti yang sudah di-share oleh teman-teman juga, luar biasa. Teman-teman dari Sahabat Kenari bantu share untuk acara ini. Bincang Kenari episode ke-47 ini kita akan berbincang mengenai tantangan bisnis di tahun 2022 dan bagaimana kiat-kiat menghadapinya. Nah, sahabat Kenari, kan harus diakui ya, pandemi ini kan merubah segalanya. Menjalani bisnis terutama di masa pandemi ini memang sulit sekali kan, dimana tantangan bisnis semakin meningkat dan ini menimpa di semua aspek. Jadi tidak hanya di travel atau nggak hanya di properti, tapi rata di semua aspek. Bahkan Kenari Jaya pun sempat struggle nih dalam menghadapi pandemi ini. Nah, banyak banget tantangannya. Salah satunya adalah karena mobilitas dari orang-orang ini semakin terbatas. Jadi berpengaruh pada kunjungan ke toko-toko offline. Dan imbasnya pasti berpengaruh pada jumlah pemasukan dan keuntungan yang menurun. Oke, malam ini di Bincang Kenari kita akan mengulas apa saja tantangan-tantangan dan kiat-kiat menghadapi tahun 2022 dari segi bisnis bersama seorang motivator dan sukses coach Indonesia, yaitu Bapak Tommy Siawira. Mungkin sahabat Kenari udah apa ya, familiar mungkin Pak dengan Pak Tommy, karena Pak Tommy sendiri pernah kita undang ke Bincang Kenari waktu itu dengan temanya waktu itu adalah blueprint kesuksesan di era new normal. Jadi untuk sahabat Kenari yang mau nonton atau belum sempat nonton dan mau nonton, atau yang mau refresh tentang tema itu, nanti bisa nonton di Instagram Kenari Jaya atau di YouTube channel kita. Tapi nontonnya nanti setelah live ini, jadi stay di sini sampai akhir ya. Oke, jadi
Sahabat Kenari juga bisa ikut berpartisipasi di live ini tentunya. Kalau kalian punya pertanyaan yang berhubungan dengan tema yang ingin sekali ditanyakan kepada Pak Tommy, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom chat. Nanti ada tim dari Kenari Jaya akan merangkum pertanyaan kalian. Dan kita akan memilih 2 orang. Wah, 2 orang dengan pertanyaan terbaik untuk mendapatkan souvenir eksklusif dari Kenari Jaya. Wah, ini seru banget karena kita juga butuh sekali insight dari Pak Tommy untuk bagaimana tantangan di tahun 2022 ya. Jadi tanpa lama-lama lagi nih, kita lihat Pak Tommy udah join belum ya sama kita. Oke, sebentar. Mana nih Pak Tommy? Oke, sudah kita invite. Kita tunggu sebentar. Nah, selamat malam Pak Tommy. Yes, malam. Apa kabar Pak malam ini? Yes, luar biasa. Jelas nggak suara saya? Luar biasa. Wah Pak, kita udah hampir di penghujung tahun 2021 nih Pak. Udah pertengahan bulan November. Nggak terasa sekali nih Pak. Yes, betul Kalau sekali. bisa di-recap dari 2021 ini, kira-kira apa sih yang mesti menjadi kendala Pak Tommy? Oke, selamat malam ya teman-teman Kenari Jaya ya. Kemudian juga Mbak Tika, selamat malam juga teman-teman yang lain yang hari ini berjoin di acara Bincang Kenari ini. Jadi kita lihat tadi ya, hari ini tadi juga saya sempat dengar ya Mbak Tika sharing sedikit tentang tantangan ke depan itu seperti apa. Bahkan sekarang pun ya kita sedang menghadapi pandemi yang mudah-mudahan lebih cepat selesaikan lebih baik ya. Meskipun ini sepertinya akan membutuhkan beberapa waktu yang cukup, mudah-mudahan tidak terlalu lama lah gitu ya. Oke. Jadi sekali lagi selamat malam buat semuanya ya. Jadi topik hari ini kan tadi Mbak Tika sebut ya tentang tantangan bisnis 2022 dan kiat-kiat menghadapinya. Begitu toh yang kita membahas hari ini ya. Nah, sebelumnya saya akan share terlebih dahulu ya buat teman-teman tentang story dulu. Jadi kalau nanti kita lihat ini ke depan itu seperti apa, kita lihat flashback dulu ya. Jadi pertama, kalau ditanya ke depan itu akan seperti apa, pastilah kita pertama mendoakan supaya keadaan lebih baik, itu udah pasti. Oke. Nah, yang kedua ini saya menamakan kalau tahun depan itu seperti tahun transisi atau pemulihan. Jadi ini tahun pemulihan. Kan hampir 2 tahun kita menghadapi COVID-19 ini, pandemi ini kan membuat banyak di dunia ini jadi seluruh dunia lah mengalaminya. Kita cukup, apa ya kalau saya bilang, kita cukup berhasil loh mengatasi pandemi yang kemarin second wave kita begitu tingginya, tapi oleh pemerintah kita, Pak Jokowi bisa menurunkan. Tapi kalau saya bilang menurunkan pun, bagi teman-teman yang hari ini ikut, kita nggak boleh jumawa, kita nggak boleh take it for granted. Ya, kita tetap jaga progres, meskipun kita di antara penduduk yang paling 4 terbanyak di dunia. Ya, kita 4 terbanyak, kita mampu meng-curb down-nya. Tapi ini nggak boleh merasa, wah berarti udah beres semua. Belum, ya. Karena kita senang di negara kita lebih baik. Tapi kalau nanti air travel, orang bisa traveling kemana-mana. Kalau negara yang vaksinasinya masih rendah, itu juga masalah. Jadi ceritanya vaksin ini, COVID-19 ini bukan hanya problem satu negara. Kalau satu negara ini baik, yang negara nggak baik, yang lain ketika dia traveling juga masalah. Jadi harusnya semuanya jadi lebih baik. Nah, beruntung kalau ditanya ya, saya mengikuti dengan detail perkembangan COVID-19 sejak terjadinya. Bahkan sebelum terjadinya pun, ketika mulai merebak itu tahun 2019 akhir pun saya ngikutin tuh. Saya senang news dari luar negeri, saya ngikutin. Jadi saya tahu bahwa ternyata ada virus jenis ini nih. Nah, yang model begini dulu itu masih dianggap kalau transmisinya antara hewan dan hewan masih oke. Yang repotnya adalah hewan nularkan ke manusia nularkan ke manusia, itu jadi masalah gitu loh. Kalau hewan antar hewan ya mungkin ya hewannya aja mungkin ya di apalah misalnya. Tapi kalau manusia kan nggak mungkin. Nah, itu dari awal ya. Nah, ini saya cerita sedikit aja buat teman-teman. Kita menghadapinya itu seperti apa? Jadi kalau ditanya, kita ini sebenarnya masa transisi nih. Masa transisi, ya. Nah, tahun depan itu seperti apa? Pasti semua pemulihan. Kita melihat contoh ya, ditanya, bagaimana pemulihan yang paling baik? Jawabannya adalah negara mana yang paling siap menghadapi pandemi ini,
dia yang biasanya akan melaju lebih awal. Dan kalau kita lihat, kalau semoga ya ini yang terinfeksi ini makin rendah mungkin bisa sampai sangat rendah, itu kan satu apa namanya, satu kabar yang sangat baik buat tidak hanya buat kita secara sosial, secara ekonomi juga sama. Jadi pertama kita lihat dulu nih, bagaimana tahun ke depan ya. Kita lihat kalau negara kita bisa mengatasi pandeminya lebih cepat pulih, maka ekonomi cepat lambat pasti akan naik. Itu satu dulu. Ya, kita lihat ke depan itu mudah-mudahan kalau teman-teman rakyat Indonesia mau bekerja ya, peduli ya, kita tetap jaga prokes yang ketat, nah kita akan lebih cepat bounce back, balik pemulihan. Itu yang pertama dulu. Oke. Jadi dari segi ekonomi kalau saya lihat harusnya tahun depan lebih baik. Oke. Nah, yang kedua, kita lihat lagi secara dunia, kita tahu sekarang harga minyak naik ya, di negara Eropa, negara India, negara China lagi krisis energi, krisis listrik. Pasti Anda dengar ya, sekitar sebulan yang lalu. Kenapa demikian? Oke, karena ekonomi dunia mulai bounce back, mulai kembali dia. Nah, mulai kembali karena apa? Jumlah vaksinasi itu mulai tinggi. Kalau saya lihat di WHO itu sekitar 40%-an. Ya, terutama di negara maju, negara yang kaya, mereka lebih cepat vaksin. Cuma balik lagi yang tadi saya ngomong, problemnya adalah kalau negara Afrika tidak divaksin, itu juga jadi masalah in the long run. Itu pasti akan jadi masalah, karena mereka pasti kan traveling. Pasti itu. Ya. Nah, jadi kita lihat. Contoh kedua adalah, saya bahas dulu tentang ekonomi ke depan itu seperti apa. Yang kedua adalah kita lihat listrik masalah. Ya, di ekonomi di Eropa, terutama di Inggris, di Eropa, apalagi mereka sekarang masuk winter, sudah masuk musim dingin. Jadi kalau masuk musim dingin, otomatis kita butuh apa? Mereka butuh penghangat kan, butuh energi. Sedangkan selama 1,5 tahun ini, dunia ini berkutat nih dengan kondisi begini. Jadi tidak ada apa persiapannya. Itu satu, itu yang kedua ya. Tapi itu tanda yang positif, nggak positif. Kita lihat saja sekarang kita di Indonesia, bagi pengusaha batu bara sekarang luar biasa naik karena orang butuh, karena China pabrik dunia. Ketika orang mulai bertransaksi, ekonomi mulai jalan, pabrik mulai jalan. Nah, sekarang di Tiongkok juga negara 4 musim kan, juga menghadapi musim dingin. Saya dengar juga di sana akhirnya pabrik itu dibatasin jam kerjanya. Diusahakan untuk manusia dulu. Nah, berarti kan ini contoh masalah yang terjadi, tetapi masalah terjadi karena perkembangan yang lebih baik. Nah, menuju 2022 ini. Oke, maka sekarang pengusaha batu bara naik daun. Karena mereka butuh, China aja, wah gua mau ambil, berapapun kita bayar. Kenapa? Karena pabrik dunia mulai jalan. Oke, China kan manufaktur dunia. Oke, nah itu yang kedua. Yang ketiga, nah akibat 1,5 tahun ini pandemi, supply chain ya, rantai pasok itu mulai terganggu. Nah, itu contoh, it's a good problem, ya, should be a good problem. Sebenarnya problem juga ini sebenarnya ya. Akibatnya, ya kita lihat sekarang kalau Anda perhatikan harga-harga makin naik karena supply chain-nya itu terganggu. Kenapa terganggu? 1,5 tahun lalu orang sibuk menghadapi pandemi, oke? Jadi kayak hibernasi dia, kayak tidur sementara dia. Sekarang ketika menggeliat udah kayak orang udah jarang aktif, sekarang aktif bingung-bingung. Nah, ini contoh yang terjadi. Belum lagi geopolitik. Nah, ini saya harus menjelaskan dulu supaya kita bisa menjelaskan tentang ke depan itu kayak apa gitu loh. Nah, 4 masalah yang tadi itu saya pilih kesimpulan 1. Whatever eksternal yang terjadi yang berpengaruh internal kita. Nah, internal kita itu seperti apa? Ya, negara kita yang tadi itu. Selama kita makin cepat bisa menyelesaikan masalah pandemi ini, maka ekonomi ke depan tahun 2022 akan lebih baik. Nah, itu dulu. Jadi, satu dari segi ekonomi kita akan lebih baik. Mudah-mudahan ya. Kita harus mengirimkan energi yang positif. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah masa transisi. Pemulihan. Jadi tahun depan itu pemulihan. Semua kembali lagi aktivitas. Semua kembali lagi. Dia mulai menyusun kembali. Oke? Ada beberapa yang memang kita bilang tidak berubah, tapi ada juga yang berubah. Yang berubah yang kayak apa? Nah, kayak hari ini kan kita tadinya 1,5 tahun kita biasa ketemu di offline, kali ini terbiasa untuk mau tidak mau kita membiasakan diri di online. Nah, itu juga satu contoh nih, udah berbeda. Jadi perilaku manusia, behavior-nya berbeda hari itu.
Yang tadinya dia nggak mau. Tapi karena sudah pernah merasakan, mau tidak mau, dia punya satu alternatif. Jadi yang berikutnya adalah orang mulai berubah. Behavior dia mulai berubah. Online tadi dia akan masuk nih, mau tidak mau. Meskipun sekali lagi ya, saya yakin teman-teman ya yang katanya meeting lewat Zoom, lewat Google Meet, ini ada istilah namanya Zoom fatigue loh. Ada lelah juga, dan itu bisa saya rasakan. Saya sendiri sebagai pembicara juga bisa merasakan ya, dia juga bisa letih gitu loh. Tetapi Iya, Pak. letih atau tidak, ini sudah merupakan satu channel yang bisa dipakai. Yaitu apa? Kami sebagai pembicara seminar, kalau saya sharing lebih jauh, kalau saya misalnya sebagai motivator, memang betul ada orang pengen yang langsung lihat live. Tapi kan nggak mungkin saya membelah diri saya dong, sampai di Medan, sampai di Sulawesi, nggak mungkin kan ya. Tapi dengan Zoom bisa jadi satu. Nah, itu juga satu kemudahan. Meskipun ada yang bilang ketemu muka lebih enak lah daripada lihat di Zoom. Nah, ini contoh. Ini kita bahas dulu karakteristiknya dulu ke depan itu akan seperti apa. Jadi ekonomi, kalau lihat begini, setiap sebuah negara yang bisa lebih cepat mengatasi pandemi, dia pasti akan lebih cepat pulih. Itu pasti yang pertama. Oke? Yang kedua, perilaku manusia pasti akan berubah karena sudah bukan terbiasa, sudah tahu yang namanya apa ya, yang tadi itu online tadi. Jadi mau tidak mau ya dia akan melihat ini sebagai sebuah alternatif. Nah, yang berikutnya tadi seperti saya sendiri, memang betul kalau di live nilainya seperti ini, dengan online pun ada apa namanya penyebaran distribusinya bisa lebih cepat. Meskipun saya bilang enggak juga sih, karena lebih suka offline lah. Tapi kalau lebih offline, gimana cara membelah diri? Makassar sekali, maka kan sulit gitu loh. Nah, ini yang contoh yang pertama. Contoh yang ketiga, ya silakan. Oke, jadi perkembangan bisnis ke depannya itu akan sangat dipengaruhi oleh kita sebagai masyarakat menanggulangi program prokes ini ya Pak ya. Kalau kita taat prokes, kemungkinan kita akan lebih cepat untuk pulih gitu Pak, secara ekonomi gitu ya Pak. Oh iya, pasti. Ya, kalau kita mau disiplin, ya, kalau ditanya, kecuali tiba-tiba ketemu obat yang mujarab, langsung bisa. Saya dengar ada satu, saya nggak tahu itu apa bisa apa enggak, saya nggak tahu ya. Apa molnupiravir apa saya nggak tahu. Tapi apakah akan jadi alternatif terbaik, kita nggak tahu. Oke. Nah, apakah setelah divaksin pasti akan menjamin? Enggak juga. Karena vaksin yang sekarang ada ini kan adalah emergency use. Yang biasanya setahu saya dari kedokteran itu butuh 3-5 tahun vaksin ini baru bisa. Ini cuma di bawah 1 tahun sudah dicoba, makanya dipakai di WHO dipakai istilah emergency use, pemakaian untuk darurat. Nah, tentang keefektivitasnya itu ya nggak boleh saling menggugat farmasinya, nggak bisa kan ini emergency. Kata lainnya, dipakai pun ada resiko, nggak dipakai lebih resiko lagi. Ya udah kita pakai aja. Nah, itu contoh ya. Nah, jadi ke depan bisnis seperti apa nih? Nah, ke depan bisnis seperti apa ini saya share sedikit ya. Ini kalau kita kesampingkan, saya udah cerita tentang pandemi, kita kesampingkan pandeminya dulu. Oke? Sekarang kita bicara tentang bisnis yang seperti apa. Oke? Pasti mau tidak mau online pasti jadi salah satu pilihan untuk distribusi yang jauh lebih cepat. Pasti itu. Kebiasaan orang sudah berubah. Oke? Kebiasaan orang sudah berubah. Kita lihat sekarang sosial media, hari ini pun kita tampil di sosial media, ya. Belanja orang pun sudah tadinya bukan online, bukan jadi primadona, sekarang mereka jadikan sebagai primadona loh. Artinya, apa yang kelihatan jelas, dia bisa cek harga loh. Jadi kalau toko sekarang mau taruh harga semaunya, nggak bisa lagi. Kalau dia ngerti, dia akan membandingkan, udah mahal sekali, gitu loh. Nah, itu tantangan sebenarnya. Kita harus tahu bahwa online bagi setiap mau tidak mau harus melihat online sebagai salah satu alternatif yang dia harus pikirkan, harus betul-betul dimatangkan. Karena cepat atau lambat akan terjadi. Itu yang berikutnya. Lalu tanya, produk saya nggak bisa di online. Maaf kata, harus bisa. Bagaimanapun harus bisa. Kalau tidak, pasti akan cepat atau lambat pasti punah.
Pasti punah, Jadi benar Pak. pasti punah. Karena udah pastilah itu. Jadi ada produk tertentu, tapi tertentu pun ya cuma segmennya ya sekilas segitu aja. Yang mass-nya kan banyak gitu. Jadi yang berikutnya bisnis yang apa? Harus menyentuh sisi online yang tadi. Kalau tidak sisi online-nya akan sulit nantinya. So, mau tidak mau kita harus masuk di online tadi. Kita harus ikut, ya. Itu yang kelihatan langsung. Sekarang pun saya kira ini udah mulailah. Nah, tapi ada orang yang masih berpikir kayaknya ini deh, ya. Kayaknya menurut saya itu jangan jadi alasan lagi karena yang begini nggak akan ada artinya gitu loh. Pasti itu cepat lambat. Nah, contohnya berikutnya ya, contohnya berikutnya. Kalau hari ini kita Tika aja deh ya Iya. punya pakai handphone yang tidak bisa sosmed lagi, mau beli nggak? Yang 3G Enggak, mau Pak. beli nggak? Ya udah ya gitu aja contohnya ya. Ya kan? Kita boleh tidak suka, semua Iya. orang jadi kayak begitu, tapi akhirnya kita cuma pakai 3G, kita juga nggak mau. Ada sih nggak mau sih, ada. Mungkin 5% dari jumlah manusia Indonesia, mungkin 5% ada. Iya. Ya. Tapi 95% nggak mau gitu. Sekarang komplain kita apa? Aduh, lelet nih tuh. Jadi bukan masalah, Iya. jadi dianggap sudah harus punya. Sekarang di lawan apa? Speed. Nah, saya masuk nih. Bisnis ke depan seperti apa? Semua akan beradu di kecepatan. Speed itu jadi penting buat ke depan. Oke. Delivery-nya speed-nya berapa? Kecepatannya berapa? Kan kita lihat handphone kita lihat aja yang paling gampang. Kebiasaan orang pakai handphone, ya, cellphone begini, sebenarnya perilakunya tercermin di sana itu. Jadi kita bisa melihat sebenarnya perilaku-perilaku itu seperti apa. Dan akan tercermin kok, karena ini semua. Nah, bahkan sekarang kita datang ke mall, di Jakarta saya yakin di kota-kota besar juga sama. Semua harus Iya. mendownload aplikasi Peduli Lindungi. Betul? Peduli lindungi, betul. Dengan Mana-mana kata lain, yes, ini pandemi begitu pun akan bertahan 2-3 tahun ke depan, suka atau tidak suka. Apalagi kita negara yang populasi 4 terbesar, 270 juta orang. Kita punya pulau 17.000 terpisah-pisah, tidak mudah mengendalikan ini loh. Kalau di China lain, China itu negara daratan, ya. Memang 4,5 kali besar dari Indonesia, tetapi dia negara daratan, landlocked dia sebenarnya. Sedangkan kalau di Indonesia, kita negara kepulauan, pulaunya banyak gitu. Jadi memang tidak mudah mengendalikan ini. Iya. Kita tutup sini, nyebrangnya gimana? Ya, tapi ada plusnya juga. Kalau bisa tutup sini, ya dia nggak terbang ke sana. Ya, tapi kan nggak mungkin, kita tutup kan nggak mungkin. Ya, nah itu yang saya mau tambahkan. Jadi buat sedikit inspirasi bahwa lihat, mau tidak mau orang sekarang harus pakai aplikasi Peduli Lindungi. Meaning what? Kehidupan orang makin diyakinkan lagi, semua sangat tergantung di mana? Di handphonenya. Hidupnya sekarang ada di handphone. Jadi kalau dia mau cari sesuatu, dia harus lihat handphone. Nah pertanyaannya, kalau saya mau menjual produk saya ada nggak di handphone ini? Sekarang kalau ditanya, mereka kalau jalan-jalan, apakah dia lihat jalan? Kalau saya tanya Tika, kalau orang pergi, dia lihat jalan apa enggak? Gimana Pak, maaf? Kalau jalan-jalan itu dia lihat jalan atau kalau dia lagi berkendara, kecuali supir ya, supir mesti lihat jalan ya. Kalau dia sebagai penumpang atau dia jalan atau tidak? Ayo. Keseringan pegang handphone, Pak. Pegang handphone, oke ya. Selain yang nyetir ya, dia pegang handphone ya. Dia lihat apa coba? Dia pegang handphone kan? Oke, ya kan? Orang bilang, oke, itu tuh katanya kita iklanin aja di mana-mana billboardnya. Pertanyaan saya, billboard mahal kan iklannya? Berapa persen dia lihat? Kan jalan, dia kan lihat handphone. Lebih banyak matanya tertuju kemana? Ya, jangankan dia melihat sisi yang di jalan tadi. Di handphone aja udah bingung nyari gambar yang mana yang paling menarik. Itu udah contoh yang nyata. Jadi kalau produk kita tidak eksis di handphone ini, ya percuma. Apa yang mau dilawan gitu loh. Karena semua matanya di sini. Berarti tantangannya lebih ke go digital ya Pak ya?
Iya. Nah, Pak Hendra, Sarifuddin, lihat YouTube nih, betul. Jadi di jalan lihat YouTube, ya iya sambil belajar, beneran. Jadi edukasi semua masuk ke sana gitu. Ini kan udah contoh behaviornya. Kalau peduli lindungi dia wajib masuk ke mall, masuk ke kantor, ya udah mau tidak mau ini sangat tergantung sudah sangat terlock di situ. Plus dia kemana-mana harus bawa itu, ya udah tambah lagi dia. Jadi kalau saya tidak eksis di sana, will be very hard gitu loh. Sulit sekali bersaing. Karena sooner or later akan hilang. Ya memang ada beberapa produk ya, kalau dia mungkin ya jual tambah mungkin nggak perlu kali ya. Mungkin ya, saya nggak tahu dia. Tapi saya yakin majority orang perlu. Jadi dia harus bisa ya melihat kondisi ini, ini sudah masuk online nih ya. Nah, kemudian lagi bagaimana? Begitu banyak yang dia harus apa namanya kita bilang ya, bukan menguasai ya, tapi lebih kepada cater, dia mau menjangkau yang tadi ya. Apa strateginya? Strateginya adalah kita nggak bisa lagi yang namanya kita mau ini, segmentasi market kita itu harus tajam. Kalau tidak tajam, sulit melebar itu sulit loh. Jadi kalau misalnya saya mau mentargetkan produk saya itu produk milenial atau bukan, generasi Z atau bukan, tergantung produk Anda mau nyasarnya yang mana. Jadi kalau mau nyasarnya yang milenial misalnya, kita harus masuk ke dunianya mereka tuh. Ya, ini terlepas pandemi atau tidak ya. Jadi kita harus masuk ke dunianya dia gimana. Ingat loh, kita termasuk banyak milenialnya loh. Kalau dibilang daya beli ya relatif ya. Kayak properti bilang, ya kalau jual buat milenial sekian. Tapi kalau jual buat yang orang kaya, sekian. Tapi jangan salah. Kalau harga rumah itu tinggi, hampir yakin milenial nggak bisa beli. Yang beli siapa? Bapaknya yang beli buat dia. Ya kan, kalau dia uang ada. Kalau mahal sekali dia nggak mau beli, bapaknya beli buat dia. Tapi beli pun harus semua milenial. Dia mana mungkin ngasih rumah kelas orang tua, kasih anaknya mana mau. Jadi ini contoh, ini satu joke saja ya. Jadi memang anaknya nggak punya uang, tapi bapaknya beliin. Orang tuanya beli buat dia. Tapi nggak mungkin lah beli rumah yang tua buat dia. Pasti rumah yang gaya milenial kan tergantung kita. How? Ya. Jadi ini banyak hal yang bisa kita bahas sebenarnya ya. Kalau ditanya, kecuali nanti ada teman-teman mau tanya lebih tajam, saya bisa lebih ini. Tapi sekilas saya expose dulu ya. Bahwa ke depan ini tadi online ya. Yang kedua, ini masa pemulihan, masa transisi. Okay. Ada hal yang masih sama, ada hal yang sudah harus berbeda. Mana yang berbeda? Yang tadi tuh perilaku manusianya berbeda. Kenapa? 1,5 tahun lalu sudah terbiasa di situ. Dia mau tidak mau ada satu kemudahan. Memang tidak sempurna 100%. Tapi tetap memberikan value. Tetap ada fungsinya. Nah, kemudian kita masuklah market segmentasi. Tahun depan kita mau ngincer yang apa? Kalau kita bicara marketing ya luas ya. Satu produk bisa laku tergantung apa. Saya new product mau laku bagaimana? Biasanya kita tanya, keunikan produk you apa? Kalau langsung masuk lawan market yang besar ya nggak mungkin menang. Tapi saya masuk dan keunikan saya bisa menang. Tidak bertanding di laut yang merah. Tapi saya bertanding di laut yang blue ocean, samudra yang biru. Nah, misalnya begitu. Oke. Berarti ini udah saatnya untuk teman-teman untuk melek teknologi, mau nggak mau ya Pak Tommy, kita harus mulai go digital, mulai aja dulu mau tidak mau untuk ya, kita bisnis harus online, tapi udah harus tahu target marketnya. Ya ini saya coba kasih yang random dulu ya. Saya coba kasih yang bersifat umum dulu ya. Jadi ini yang nanti kalau kita mau spesifik tergantung case-nya apa ya. Nanti kalau mau dibawa spesifik kemana ya kita arahkan kemana. Tapi kira-kira ke depan itu apa sih? Tetap saya anggap ini adalah pemulihan ya. Masih ada sisa-sisa yang bisa dipakai yang dulu, tapi juga nanti ada yang baru yang nggak bisa lagi. Nah, we have to adapt. Iya Pak. Ya.
Oke, Pak Tommy. Ya, hilang. Ah, gimana Pak? Agak terputus tadi Pak. Halo. Eh, Ya, ya. Ya, tadi suara hilang, jadi saya nggak dengar. ya, agak terputus bentar tadi Pak. Ya, ya, ya. Oke. Jadi tadi lanjutan untuk pandemi nih Pak. Misalnya, tapi amit-amit sih ya, keadaan semakin memburuk nih Pak. Apa aja sih Pak yang perlu dipersiapkan agar kita bisa survive? eh Kalau ya kita nggak mau lah ya pandemi. Em, Iya, jangan sampai sih Pak. Ya biarpun saya ngomong demikian pun ya, tapi tetap apa ya, ya kita harus apa ya, supaya tidak disalah artikan ya teman-teman ya. Pandeminya kalau ditanya makin buruk ya, mungkin buruknya berbeda ya gitu ya. Karena kita udah melewati satu fase vaksinasi. Kalau saya nggak salah ingat kita udah 40% ya untuk yang jet pertama ya. Jadi itu sebenarnya udah bisa mencapai herd immunity sebenarnya. Itu kalau kita lihat yang pertama ya. Jadi kalau nanti kondisinya mau buruk bagaimanapun, tapi kalau saya ngomong ini teman-teman Iya, bukan berarti saya menggampangkan, enggak ya, sesuatu bisa langsung flip ya flip aja. Tapi kan kita harus ada dasar tertentu ya. Artinya ya makanya teman-teman yang belum vaksin ya wajib vaksin lah. Itu satu ya. Ya memang tidak menjamin 100%. Tapi saya dengar ya dengan pakai masker bisa I know. blockingnya Iya, 80% ya misalnya ya, apa 90 ya, oke. Kalau vaksinasi bisa bisa protek sampai 70% lah ya. Yang kalaupun nanti kena tidak akan terlalu menderita kecuali orang ini punya penyakit bawaan itu lain ya. Dia iya punya betul Pak. underlying disease itu lain, oke, itu lain Iya, case ya. Tapi kalau dia tidak, daya resistannya lebih tinggi. Kayak kita dikasih vaksin flu, kita lebih kuat badannya. Tapi sekali lagi, saya bicara demikian, betul. teman-teman tolong jangan dimaknai dengan berarti kita udah boleh. Enggak. Yes, ini buat Anda satu keyakinan. Tetapi ingat, ya, vaksin tidak menjamin use satu vaksin kebal. Nah, itu penting. Supaya apa? Tetap prokes. Ingat tadi satu vaksin hanya bisa dinyatakan bagus itu 3 sampai 5 tahun, bahkan ada yang 10 tahun percobaannya. Ini 1 tahun loh, dibayangkan. Berarti setahun itu kan berarti sangat, ya mereka nggak berani lah mengatakan ini pasti demikian. Nah ini satu ya, saya harus harus disclaimer dulu ini supaya tidak salah paham bahwa oh berarti saya udah beres. Enggak ya, kita masih harus tetap jaga. Jangan jumawa. Nah, jangan pede habis, jangan ya. Ada hal boleh pede, yang ini nggak boleh pede. Karena menyangkut banyak orang soalnya. Kalau kena bukan sendiri aja, bisa nularin ke yang lain. Ya. Kemudian saya tentang disruption ini. Atau orang bilang digital itu seperti apa sih? Gitu ya. Dan memang sekarang banyaklah, dari bahas banyak ya. Saya hanya ingin menambahkan saja. Sebenarnya 4 tahun yang lalu, saya itu membaca satu buku yang very good ya. Buku ini berjudul Iya Pak. saya pas bawa ya, kalau dilihat bisa ya. Ini buku yang saya baca ya. 4 tahun lalu, buku ini berjudul Innovators Dilemma. Nah, saya cerita story-nya dulu ya, biar teman-teman sini punya gambaran, oke? Menyambut tahun 2022, meskipun masih 50 hari ya, tapi ini kita persiapan, oke? Nah, ini buku namanya The Innovators Dilemma, oke? Artinya, kalau di harafiah jelaskan, namanya artinya adalah dilema para inovator. Pengarang bukunya berjudul bernama Clayton M. Christensen. Kalau lihat di sini ya. Oke, ini promosi buku sekalian. Jadi buku ini unik loh. Buku ini Iya. terbitnya tahun 1997. Wah, kan dahsyat. Berapa tahun ya?
Kira-kira Waduh, 24 tahun yang lalu ya. Atau 25 tahun ya. Oke. iya Ini Pak. terbit 25 tahun Saya lalu. baru 4 tahun Pak. Oh, ini baru 4 tahun. Oke. Lumayan. Minimal udah lahir lah gitu ya. Oke. Iya. Jadi ini buku sangat bagus. Oke. Bagusnya di mana? Tadi judulnya Innovator's Dilemma. Sebenarnya isi buku ini cuma satu. Kontennya, headline-nya ini atau core isinya cuma satu. Yaitu apa? Bagaimana atau kenapa perusahaan hebat bisa gagal? Nah, sekarang saya tanya Tika ya. Oke. Kalau perusahaannya nggak bagus, gagal, wajar nggak sih? Iya. Kalau perusahaan hebat bisa Aneh sih Pak. gagal, iya betul. Kalau perusahaan jelek bisa gagal, wajar dong ya. Perusahaan yang nggak bagus Wajar. dan gagal, itu wajar. Sekarang pertanyaannya, kalau perusahaannya bagus, gagal, aneh dong, betul nggak? Harusnya kan perusahaan Aneh besar, Pak. nah, buku ini bahas nih. Dia tuliskan tentang mengapa perusahaan besar, perusahaan hebat bisa gagal. Jadi buku ini terbitnya tahun 1997. Tapi populernya itu sekitar 7 tahun sebelumnya. Jadi, populer itu baru populer itu 2015-an. Padahal penulis ini udah menulisnya tahun 1997. 97 ya. Iya, tapi buku ini baru kembali dipelajari tahun 2015. Nah, kenapa bisa demikian? Saya ceritakan story-nya ya. Jadi, kata disruption ini, yang orang bilang era disruption, itu bermula dari buku ini. Saya base-nya itu adalah riset. Semua training, seminar yang saya bawakan, itu bukan baca buku saya bawakan, enggak. Saya base-nya adalah riset. Jadi saya riset dulu, baru saya bawakan ke umum. Itu style saya. Nah, saya meriset dong, kenapa bisa era disruption? Disruption itu kan artinya kalau kita tahu bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya, itu namanya gangguan atau disruptif, ya, atau gangguan. Kenapa ini era, kan orang bilang ini kan era digital. Kenapa bisa jadi era gangguan? Ya kan, disruption era. Nah, ternyata ada story-nya. Story-nya itu salah satunya berasal dari buku ini. Ya, tadi ingat ya, 97 buku ini terbit. 2015 buku ini kembali di apa namanya ya kalau bahasa Indonesia ya? Dikulik ya. Ya pokoknya dipelajari kembali. Kenapa? Karena di buku ini yang dia tulis terjadi semua 20 tahun kemudian. Mereka bingung, kok bisa ya? Kenapa orang dulu baca nggak ngerti? Kok baru tahunya sekarang setelah baca buku ini? Bener loh. Ternyata yang dia ngomong ini bener loh di buku ini loh. Artinya perusahaan-perusahaan besar bisa gagal karena satu. Nah, dia jelasin tuh di sini tuh. Tapi 97 orang baca buku ini, dia nggak ngerti. Karena Indonesia itu profesor dari Harvard. Jadi mungkin itu agak teknikal, nggak semua orang ngerti. Nah, ternyata yang 98, saya jelasin dulu ya. Era disruption. Ini agak sedikit, kita bilang, agak timelinenya agak sedikit lompat-lompat. Karena ini saya berusaha menggabungkan masa lalu, masa depan, masa sekarang. Kita coba select ya, kita coba put di slot yang bagus di sini ya, put in good slot di sini. Karena ini ya ada masa lalu, ada masa sekarang, ada masa depan gitu ya. Jadi gini. Oke, Pak. So, kata disruption tadi muncul karena buku ini. Jadi tanya, kenapa perusahaan besar bisa gagal? Dia bilang di buku ini, perusahaan besar bisa gagal karena satu, ada yang namanya disruptive innovation. Nah, jadi di sini kalau lihat ininya, when new technology cause great firms to fail. Ketika great new technologies cause great firms to fail. Jadi
Perusahaannya gagal karena ada teknologi yang baru. Dia bisa gagal, dia bisa kalah gara teknologi baru ini nih. Tapi karena balik lagi, ini bukan penulis kawakan yang bisa menuliskan, kan seorang dosen, ya seorang pengajar. Jadi menuliskannya agak teknikal sehingga orang baca juga kadang ngerti, kadang nggak ngerti gitu. Oke? Akhirnya dia bilang perusahaan-perusahaan ini bisa gagal karena adanya disruptive innovation. Nah, kalau saya tanya Dika tanya ya. Disruptive innovation itu tahu nggak artinya? Bahasa Indonesia-nya tahu nggak? Disruptive innovation, tahu nggak? Disruptive innovation. Kalau Tika nggak terlalu tahu nggak masalah, kan bukan bahasa kita ya, jadi nggak masalah. Itu nggak menunjukkan apa-apa sih, tidak. Cuman ini coba jawab dulu, nanti saya jawabin kenapa demikian. Yang sepaham kamu aja. Ya, okay. Disruptive innovation. Bahasa Indonesianya adalah ada apa? Disruptive. Disrupt itu gangguan. Ya. Gangguan okay. Ya, Pak. Ya. Berarti disruptive innovation artinya adanya inovasi yang mengganggu. Betul nggak? Nah, saya lihat yang jawab siapa nih? Feni Wijaya. Ya, inovasi mengganggu. Yes, betul, Feni. Ya. Feni Wijaya, sorry, saya jalan terus, saya nggak bisa baca nih. Thank you ya buat tanggapannya ya. Oke. Okay. Disruptive innovation. Jadi inovasi ada, ya betul. Nah, sekarang gini, ini yang menarik di sini, ya. Lihat nih. Tika, saya tanya lagi, atau teman-teman yang join juga boleh silakan jawab ya, silakan ya. Kalau mau jawab silakan ya. Nanti Tika bantu ini ya. Kegagalan inovasi. Ah, jangan boleh, Pak. Jangan ke Pak Jamie, jangan terlalu apa? Ya, jangan ya. Jamie jangan. Ya, kita ganti aja. Inovasi yang mengganggu. Itu dulu kita lihat yang pertama. Disruptive innovation. Sekarang saya tanya. Coba Tika jawab lagi coba. Coba sebutkan disruptive innovation. Coba. Contohnya maksudnya, Pak? Enggak, sebutin aja. Coba sebutkan kembali kata disruptive innovation. Disruptive innovation. Oke, disruptive innovation. Sekali lagi coba. Disruptive innovation. Oke, susah nggak sih ngomongnya? Agak susah, Pak. Kurang fluent ya bahasa Inggrisnya. Ya, nggak apa-apa. Susah kan ya? Susah, Pak. Okay. Susah ya? Betul. Karena bukan kata yang biasa diucapin. Yes, karena bukan bahasa kita. Wajar kalau kamu nggak bisa jawabnya susah. Itu biasa, jadi nggak usah minder. Emang susah, ya. Bule aja susah. Jangankan kita. Bule itu ngomong susah loh. Disruptive innovation, sulit bagi mereka. Lama gitu sebutnya loh. Ya, daripada dia ngomong, how are you? Oh, gampang. Innovation satu kata. Ini disruptive innovation. Ngomongnya juga susah. Apa yang terjadi karena ngomongnya susah? Ternyata disruptive itu ada kata bendanya. Kan tadi ya, inovasi yang mengganggu. Ya udah, disingkat saja. Singkatnya apa? Karena kata depan disruptif, dia pakai, oh ternyata disruptif itu ada kata bendanya, yaitu apa? Disruption. Ya udah, daripada susah ngomong, mending ngomong aja. Ini era apa? Era disruption. Nah, disinilah letak masalah yang terjadi. Era disruption sangat berbeda artinya dengan era disruptive innovation. Bedanya di mana? Disruptive innovation adalah ada inovasi yang mengganggu. Tapi karena disulit diucapkan, dia pakai aja ada gangguan. Nah, ini yang kata penulisnya bilang, sebenarnya saya nggak bilang ini gangguan. Yang saya bilang, ini ada inovasi yang mengganggu. Kenapa orang taruhnya gangguan? Nah, sekarang, apa kerugiannya? Apa setbacknya dengan mengatakan ini disruption? Gangguan. Besar sekali perbedaannya. Sekarang saya tanya ya, Ika ya.
Iya, Kalau ada gangguan, ya. apa respon dari Tika? Kalau ada gangguan, Ya, apa respon kamu kalau diselesaikan ada Pak, gangguan? diselesaikan. Oke. Kalau ada yang mengganggu, yuk Kalau ada lakukan apa? gangguan, Nah, biasanya apa? Kalau ada gangguan, biasanya yuk apa? Lawan dong. kalau ada, Gangguan. nggak berani Pak, ada Gimana? gangguan. Ya. Bisa Kalau ada gitu Pak, gangguan, yuk lawan nggak? kesel, Defend nggak? lawan Pak. Lawan, Pasti betul. ada Lawan, pergeseran. betul. Yes, betul. Disitulah letak kesalahan yang pertama. Clayton bilang, saya nggak bilang ini gangguan. Yang saya bilang adalah apa? Ada inovasi yang akan mengganggu kamu. Jadi bukan gangguannya, tapi inovasi yang perusahaan besar bisa kalah. Inovasi kuncinya di sana. Clayton bilang, "I nggak bilang ini disruption." Yang karena gue gede, ya gue pukul aja dia. Gitu kalau ngomong kasarnya. Karena dia besar, ya pukul aja dia. Gitu loh. Nah, problem. Karena gangguan, saya pukul aja dia. Gitu loh. Apa problemnya? Perusahaan besar tadi berpikir, ya udah gue hajar aja dia. Kita lihat aja lah. Ya, cerita dulu ya. Oke, cerita dulu aja. Saya sebut yang di Amerika aja deh. Ya, nggak enak kalau kita bahas negara kita. Yang luar negeri aja deh. Perkembangan taksi lah. Di Indonesia kita udah tahu lah. Iya. Ya, saya bahas yang di luar negeri lebih enak. Oke. Oke. Ya, luar negeri aja. Itu di Amerika, New York. Yellow Cab merajai itu kayak kita punya di Yellow sini. Kok bisa kalah? Kan dia ada gangguan, ya gue pukul aja ya kan? Kan ada gangguan, gue hajar aja dia. Kan gue gede, kan saya besar, saya pukul aja. Itulah kesalahan terbesar. Eranya bukan harus dipukul, ini harus dilawan dengan inovasi. Sampai betul ya, ada demo taksi online di Amerika, Uber itu supirnya itu dipukulin gitu loh. Berarti kan dia hajar dia. Ini yang salah gitu loh. Karena lawannya boleh jadi taksi tadi bawa sekelompoknya untuk berperang. Lawannya aplikasi tidak bawa apa-apa. Pakai jurus ilmu kungfu apa, tendangan tanpa bayangan, tapi kalah. Tapi dia menang, yang dilawan tuh kalah. Bawa armadanya banyak, demo segala, nggak bisa memenangkan. Even government Amerika juga nggak bisa. Oh, nggak boleh kamu Uber, nggak bisa gitu loh. Meaning what? Ya, kalau saya cerita buku ini, so you know now, ini ke depan, pandemi atau tidak, kita masuk di era disruption ini. Penting yang namanya inovasi. Itu kuncinya. Nah, inovasi ini apa sih? Nah, kalau saya tanya teman-teman ya, boleh nggak ada yang mau jawab ya? Lewat chat juga nggak apa-apa ya, chat aja ya. Kira-kira inovasi itu apa sih? Gitu loh. Ada yang tahu nggak? Inovasi itu apa? Arti inovasi apa? Boleh nggak dijawab dulu? Kalau ada jawaban yang baik, nanti kita kasih hadiah, Pak. Gimana? Sorry, putus sorry. Untuk sahabat Kenari. Ya, boleh silakan. Ada yang mau jawab nggak? Apa? Kalau yang bisa nggak? memberikan pertanyaan nanti di hadiah. Mbak, apa itu inovasi menurut sahabat Kenari aja ya, Pak ya? Dengan bahasa mereka. Boleh. Boleh. Apakah yang itu dengan inovasi? Oke, coba ditulis. Nanti kita bacakan. Go ahead. Jawaban. Perubahan. Sesuatu yang baru. Very good. Good. Thank you. Juana, saya kenal. Sesuatu perubahan. Perubahan. Ide baru. Wah, Ibu Lucia ya. Oke. Selamat. Thank you bergabung ya. Nilai tambah. Oke. Kemajuan. Oke. Kenal di Yogyakarta. Sesuatu hal yang baru yang dikembangkan. Oke, good.
Proses menghasilkan suatu gagasan, peluang baru. Kemajuan. Oke, Ada Jamie. yang Now, thank you menjawab buat juga jawabannya ya. sesuatu hal yang baru Oke. dikembangkan. Yes, satu hal yang baru ya. Oke, good. Nah, kita lihat ya. Sahabat Kenari keren. Yes. Oke, let's start ya. Jadi, yang nama inovasi itu Juga pengembangan ya. Iya, bagus sekali. bukan sesuatu yang orang bilang inovasi itu adalah yang nggak ada, jadi ada, nggak ada. Jadi ini sesuatu yang baru. Inovasi bukanlah penemuan baru. Penemuan baru, kalau bahasa Inggris namanya adalah discover. To discover, menemukan. Itu penemuan yang baru. Loh. Inovasi artinya banyak. Itu namanya inovasi. Kok bedanya seperti apa? kita- Handphone ya. Di handphone itu ada apa? Ya. Di handphone itu ada apa namanya? Orang bawa handphone ya. Gimana? Sorry. Iya. Yes. Ya, tadi sempat terputus, Pak. Oke, yes, saya sambil lanjut ya. Oke. Jadi Boleh. yang pasti inovasi itu bukan sesuatu yang tidak ada jadi ada. No. Ya. Ada, dikembangkan. Dikembangkan untuk tujuan apa? Supaya punya nilai tambah yang banyak. Contoh yang paling gampang, handphone aja deh. Handphone ada apa? Handphone itu ada kamera, ada apa lagi tuh? Ada video cam, ada inilah banyak lah ya, ada kalender, ada jam, ya. Itu dijadikan satu, ya. Kalian ada dijadikan satu. Nah, satu ini nilai tambahnya besar, bawa satu jadi banyak. Nah, ini contoh. Nilai ini inovasi. Kebetulan ini teknologi. Tapi inovasi tidak harus teknologi. Nah, saya nggak enak menyebut satu merek ya. Tapi saya, ya mereknya sih udah merek dunia. Tetapi saya sebut aja inisialnya aja. Ya nggak enak kita ya. Boleh, Pak. Ada dulu 25 tahun yang lalu ya. Saya pakai handphone pertama inisialnya S. Itu dari Jerman, canggih luar biasa. Tapi pas pakai, setengah mati pakainya. Mau telepon aja berapa kali klik baru keluar. Ke phone book lah, kemana lah. Itu teknologi, canggih memang. Tapi nilai tambahnya kecil. Datanglah perusahaan yang top loh, namanya Nokia. Ini boleh, kalau bagus kita boleh promosiin ya. Datang Nokia, tinggal tap. Merah, hijau, tengah, telepon. No, lihat tuh. Sampai dijuluki apa? Teknologi yang mengerti Anda. Wah, dahsyat kan? Artinya very simple. Cuman bukan canggihnya. Wah, bikin phone booknya setengah mati loh. Saya udah pakai. Gimana teleponnya? Mau telepon orang udah kabur dulu orangnya. Karena susah kita bukanya. Di mana buka phone booknya ya? Ini contoh. Tidak melulu harus teknologi. Tidak. Ya memang kebetulan Anda lihat hari ini ojol segala. Ya itu teknologi. But do not think it's only technology. Karena tidak tentu juga teknologi tadi memberikan nilai tambah yang besar. Contohnya yang satu itu. Datang Nokia, waduh, bisa ganti casing. Kita bilang beli Nokia udah kayak beli baju aja. Hari seneng warna merah, kasih warna merah.
Dia buat produknya itu ada emosinya, ada nilai emosinya, nilai tambahnya ada. Itu inovasi. Nah, kalau merek handphone ini sama merek S yang itu dari Jerman, ya, dua-dua juga memberikan telepon, tapi ingat, yang satu nilai tambahnya banyak. Apa nilai tambahnya banyak? Mudah digunakan, oke. Yang kedua, bisa ganti-ganti casing. Itu kan nggak canggih kan, cuma ganti plastik doang. Itu kan bukan suatu teknologi tinggi. Iya. Teknologi tinggi itu yang dimiliki merek S ini, yang canggih sekali. Itu benar. Tapi kan nggak, it doesn't serve the needs. Nah, ini yang saya contohkan inovasi. So, ke depan, terlepas pandemi atau tidak, sebuah produk akan jadi bagus kalau nilai tambahnya besar. Sama seperti saya mengembangkan sebuah produk, nilai tambah buat customer saya apa? Dan ini kalau saya lebarkan, misalnya kepada teman-teman yang profesional, bekerja di satu perusahaan, nilai tambahnya apa yang saya mau kasih ke company saya? Kalau nilai tambah saya besar, perusahaan juga takut kehilangan saya. Tapi kalau nilai tambah saya kecil, mudah digantikan. Nah, bagi teman-teman sahabat Kenari, ya, apakah itu produk, apakah itu manusia, yang kita kompetisikan adalah nilai tambah. Nah, kalau mau lebih keren lagi, inovasi ya tokonya ya. Bisa kasih ini loh, kalau nunggu dikasih snack apa, inovasi loh, kan inovasi loh, nilai tambah loh. Padahal cuma dikasih ini doang. Kalau kamu tunggu, dia kasih ini. Kamu jangan kecewa, dia kasih, bukan teknologi. Gitu. Kebayang ya? Iya. Jadi, apa yang dimaksud dengan yang disebut oleh si Clayton ini? Disruptive innovation. Ada inovasi yang mengganggu. Nah, sekarang saya contohin lagi. Balik sekarang ke masa lalu sekarang. Ya, kalau sekarang tadi di masa tahun depan, ini balik masa lalu. 97, buku ini terbit. Ternyata ada satu sosok manusia yang baca. Tapi udah almarhum. Orang ini bernama Steve Jobs. Oh, Steve Jobs. Ya. Founder dari Apple, ya, salah satu founder dari Apple. Oke, Steve Jobs membaca buku ini 98, ya, 99. Apple dirundung masalah, berhutang $1 miliar. 99, Steve Jobs masuk karena dulu pernah mendirikan tahun 70-an, dipecat 88, masuk lagi 99, tahun 2000 dia kembali menjadi CEO. Oke? Dia suntik dana, dia masuk di orang nomor 1 lah kira-kira. Steve Jobs mengerti konsep ini. Dan dia mengubah permainan dunia yang namanya game changer tadi. Disruptive innovation. Nah, contohin ya. Oke. Tika sempat pakai iPod nggak? Pakai Pak, ini lagi dipakai untuk live. iPod ya? Iya. Oh, oke, good. Oke, ini saya sebut ya. Oke. Bagaimana perjalanan Apple menjadi salah satu perusahaan yang most value company in the world, oke? Sampai mencapai 500 miliar apa dia punya valuation. Pokoknya gede lah, 1 triliun lah, beri pangkalan. Saya lupa angkanya ya. Kalau teman-teman ingat, di update aja ke saya. Jadi most valuable company, salah satunya is Apple. Ya, oke, meskipun sekarang ada penurunan. Tapi oke, kita nggak mau bahas negatifnya. Kita bahas how dia go to that level. Ya. Nah, jadi tahun 2000, ketika Steve Jobs masuk, ya, nah ini boleh teman-teman catat. Ini ada diberikan oleh Steve Jobs ini. Ini kita boleh pakai ini, ya. Bagus banget ini. Dia bilang, buat teman sahabat Kenari, ini penting. To face the competition, you cannot only say, I will do it better. But to face the competition, you have to say, I will do it differently. Oh, powerful. Saya jawab ya, saya kenalin ya. Menghadapi kompetisi, to face the competition, I cannot say, I will do it better. I akan buat lebih baik. No, that's not the Steve Jobs punya philosophy. To face the competition,
I will say, I will do it differently. Menghadapi kompetisi, ya, menghadapi kompetisi, oke? Yang saya akan katakan bukan saya akan lakukan lebih baik pada orang lain, no way. Tapi you akan lakukan berbeda dari orang lain, do it differently, oke? Bukan lagi berbeda loh, bukan lagi saya mau buat lebih baik pada dia. Memang tidak salah, memang tidak salah. Tapi di era ke depan nanti, you will do things differently. Hari ini kita lihat, ojol lah, ya, ojek online lah, segala. Dia tidak membuat ini lebih baik. Ojek-ojek lebih baik. No. Dia ganti permainannya. I do it differently. Nah ini camkan buat kita. Do it differently. Bukan harus sama. Kalau sama namanya me too. Kan dulu ada ekonomi dunia. Me too management. Gua juga. Dia gitu, gua juga. Itu me too, saya juga. No, me too mah habis lah. Lewatlah kayak begitulah, ya. China pun hari ini, dia udah bilang, saya nggak mau lagi dari pabrik dunia yang cuma jadi tukang jahit. No. Tahu tukang jahit ya? Tukang jahit, terus kirim, brandnya bukan brand dia. Dia cuma tukang jahit, dia nggak mau dibayar kayak gini. Ya, dia maunya apa? Nilai tambah sales gede. Orang China juga harus bisa menciptakan produk baru. Anda lihat hari ini, kita live lewat Instagram. Tapi ada satu aplikasi yang sekarang mendunia, yang goyang-goyang, namanya apa tuh? TikTok. TikTok, betul. Nah, TikTok melebihi yang kita pakai hari ini loh. Jangan, itu produk China beneran itu. Jadi inovasi. Nah ini udah beda sekarang. The game has changed. Ya kan? Kita nggak bisa lagi mengotot yang lama. We have to do it differently. Sama seperti Steve Jobs ketika masuk iPod, dia mengalahkan Sony yang punya apa? Walkman, ada Discman, ya. Mau isi berapa lagu? Tiga tahu nggak? Kaset itu satu kaset isi berapa lagu, tahu nggak? Sempet tahu nggak? Satu kaset itu bisa side Iya, ya. Totalnya berapa? Berapa? Totalnya sekitar 10-15 lah, Pak. Ya, 12 lah tepatnya lah. Ya, kalau kamu nggak bisa jawab wajar. Kan waktu kamu lahir mungkin jarang pakai kaset. Ya, kalau di zaman saya iya pakai kaset. Ya, saya yang jawab lebih tepat. Saya yang jawab aja deh. Satu kaset isinya 12 lagu. Oke? Kalau mau diisi 1000 lagu bisa nggak? Di kaset itu. Kita bisa nggak? Bisa, bisa. Judulnya top. Iya. Ini kalau gini, percuma gue saingan sama Sony yang udah jauh lebih legenda di Discman di ini. I'm not going to do that. I'm going to change that. Do it differently. Yaitu apa? Saya ganti jadi apa? Bentuk digital. Nah, di iPod tuh, contoh digital itu. Ya dong? Itu saya punya, saya beli 7 tahun yang lalu. Itu memorinya 120 GB. Itu kalau satu lagu 4 megabyte, berarti 120 GB. Itu sama seperti 120.000 megabyte. Ya, dibagi 4 megabyte. Kalau satu lagu dibagi 4 megabyte, 120.000 dibagi 4 megabyte, berarti menjadi 30.000 megabyte. Berarti di dalam iPod itu bisa diisi lagu 30.000. Itu kalau orang bule jalan pagi pakai iPod dengerin lagu, saya yakin sampai mati juga nggak akan habis-habis lagunya itu. Saking banyaknya. Lagunya ya, Pak. Nggak habis, dia mati lah lagunya masih jalan ya. 30.000 bayangkan. Meaning what? Meaning what? Steve Jobs tidak mengikuti yang sebelumnya. Dia do it differently. Ini yang harus kita miliki di tahun 2022. We do it differently. Misalnya selama 10 bulan ini Anda sudah melakukan. Mau menutup 2 bulan terakhir ini. Kalau you lakukan hal yang sama. Endingnya juga pasti sama teman-teman. Betul nggak? Kan tidak. Kalau mau berbeda,
Kata Albert Einstein itu insane. Terkenal kan ucapannya insanity. Apa sih arti ketidakwarasan itu? Insane bukan berarti orang gila ya, kayak jalan gila, bukan. Insane itu artinya tidak waras. Insanity itu artinya kehilangan logika berpikir. Nah, kira-kira nggak logis lagi berpikirnya. Maka Einstein bilang, insanity, ketidakwarasan adalah melakukan hal yang sama berulang kali, tapi berharap hasilnya berbeda. Itu namanya apa? Insane. Nggak waras itu sebenarnya itu. Nah, you see, for the last 10 months, kita mau melakukan 10 bulan. Udah begini, 2 bulan mau tutup, lakukan hal yang sama, berharap hasilnya berbeda. Apa namanya? Nggak waras. Lakukan 10 bulan, berharap 2 bulan lagi bagus hasil saya. Nggak waras namanya. Toh 10 bulan kita udah tahu segitu. Nah ini karena saya coaching, kemarin saya juga coaching ya teman-teman di asuransi di Prudential, saya sharing kok. Ya. Kalau ini pola berpikirnya, ya nggak akan jadi. We have to do it differently. Gimana gue buat berbeda itu jauh lebih penting gitu loh. For this time. Kalau tanya saya, tahun 2022 akan seperti apa? We do it differently. Nggak bisa sama. Tadi saya usah ceritakan, economically kita akan lebih maju. Yes, selama negara kita bisa lebih cepat bebas dari COVID, ya kita pasti unggul lebih cepat. Satu, ya, we go for online. Oke. Dari segi marketing, what do we do? Kita seleksi orang yang tepat, kita segmentasinya kemana? Nah, sekarang kita masuk ke dunia yang disebut disruption ini. It's a digital. Jadi sekarang bagaimana? What do we do? Apakah Steve Jobs mengikuti sebelumnya? No. Dia create a new form. In a digital form. Bagaimana? Dan as you know, ya, dari situ cerita berkembang lah sampai ada iPhone. Iya, betul. Iya toh? Nah, terus jangan satu lagi, ingat ya, teman-teman sharing aja ya. Ini saya share begini, saya salah satu fans dari Steve Jobs. Jadi saya pelajari betul tentang Steve Jobs, cara berpikirnya itu kayak apa sih gitu loh. Bahkan saya beli buku tentang biografi Steve Jobs ya. Saya baca, saya pelajari betul apa sih orang ini hebatnya nih ya. Memang ya setiap manusia pasti ada kelemahan, ada kelebihan lah ya. Saya nggak bilang semua Steve Jobs pasti baik, juga enggak. Teman-teman saya yang dari Amerika juga tahu lah bahwa ya Steve Jobs juga punya kelemahan juga lah, karena orangnya sangat temperamental kadang-kadang ya. Tapi sekali lagi saya tidak mau melihat dari sudut pandang yang negatif. Saya lihat dari sudut pandang yang positif. Kita lihatnya produknya dia nih. Ya memang sekarang ada produk China mulai membuntuti ya, ada Huawei lah, ada macam-macam, oke? Ada macam-macam ya. Tapi ingat bagaimanapun ini sudah merupakan game changer. Orang ini visionary. Dari cara begini ketahuan, think different. Dari logonya Apple aja berpikir berbeda. Ya kalau ke depan kita 2020 akan seperti apa? We have to think differently. And we do it differently. Bagi teman-teman sahabat Kenari, kalau udah susah begini, jangan lagi lakukan lagi. Karena nggak akan ada guna. Tetap nabrak tembok. Bagaimana cara saya ubah pendekatan saya. Kalau saya seorang sales, nggak bisa. Selama 10 bulan, segitu-gitu aja. Kalau saya terus lakukan lagi, paling cuma segitu. Tapi kalau saya lakukan dengan pendekatan berbeda, berubah nggak saya? Berubah. So we do it differently. Anda ingat pernah pakai BlackBerry dong? Tahu kan BlackBerry? BlackBerry tahu? Handphone BlackBerry tahu? Ya, tahu. Tahu. Tahu ya? Oke. Pakai apa dia? Pencetnya pakai apa? Pakai trackpad. Keypad. Ya, oke. iPhone adalah produk pertama yang memakai apa? Touchscreen. Ya, kata Steve Jobs ya. Kalau pencet pakai keyboard nggak seksi. Nah, kalau touchscreen seksi namanya. So 2007 it changed. At the time Symbian, Nokia, BlackBerry, they
He run the show. But dia datang, boom, dia ganti. Lebih gampang. Tek, berubah semua. Itu kejadian 5 tahun. Saya coba flashback aja ke Anda. Biar Anda dengar, oh iya. Gitu. Maka ke depan, apa yang bisa kita lakukan? We have to do it differently. Oke. Jadi untuk teman-teman, sahabat Kenari, kita harus mulai perbanyak referensi untuk berpikir dan bertindak dengan cara yang baru dan berbeda ya Pak ya, biar nggak sama seperti yang lain. Ya. Gitu. Nah, oke. Ini makin seru nih Pak perbincangannya, cuman saya mau ada pesan-pesan sedikit dari sponsor, boleh Oh ya ya, Pak? silakan. Oke. Ya, jadi untuk sahabat Kenari, saya mau infoin kalau kita punya produk baru. Ya, ini adalah cap box by Kenari Jaya. Jadi supaya rumah sahabat Kenari terlihat rapi, sahabat Kenari bisa memasang cap box ini untuk menyimpan barang-barang. Nah, ini bisa dipakai untuk di dapur, di ruang tamu, di kamar. Dan ini materialnya dari Polywood, ini cocok di segala ruangan, dan kita lagi ada promo diskon 35% sampai akhir bulan ini. Dan selain cap box tadi, kita juga ada promo 11-11 grid sale, diskon up to 87%. Di sini ada digital door lock, terus ada deadbolt quick set juga. Nah, ini digital door lock juga termasuk inovasi ya, Pak. Karena sekarang handle-nya bisa pakai pin dan pakai kartu dan fingerprint gitu kan. Nah, buat yang mau mendapatkan produk digital door lock, kita lagi promo nih di 11-11 grid sale. Bisa langsung cek di Tokopedia dan Shopee Kenari Jaya. Wow. Oke. Itu kalau pakai pin kelebihannya apa tuh? Pakai fingerprint, pakai pin kelebihannya. Kalau tadi handle pintu tadi pakai pin sama apa? Fingerprint, kelebihannya apa? Apa nilai lebihnya? Kelebihannya lebih gampang, lebih memudahkan pengguna dan lebih aman daripada kunci-kunci konvensional. Ya? Yes, lebih safe dong ya. Nah, ini inovasi. Nah, kebetulan ada teknologi, tapi pada dasarnya nilai tambahnya banyak. Maka sekarang gampang kan? Jadi pakai fingerprint aja berarti ya? Iya, bisa pakai fingerprint dan pin atau kartu juga bisa, Pak. Kartu, wow. Jadi apa-apa udah gampang kan? Kan ada nilai tambahnya. Iya, handle biasa. That's it. That is innovation. Itu namanya nilai tambah. Kebetulan ada unsur teknologinya. But again, kalau tidak nilai tambahnya ya juga nggak ada guna. Apa tadi kegunaannya? Oh iya, safe-nya apa? Oh iya, jadi orang lebih gampang, lebih ini. Very good, ya. Good luck. Good luck. Iya, betul. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Untuk karena kebanyakan yang nonton sales juga nih, Pak. Ya. Bagaimana caranya untuk membakar semangat sales agar tetap semangat meraih target walaupun situasinya sedang sulit, Pak, di situasi pandemi saat seperti ini? Ya, oke. Pertama, diganti dulu katanya. Bukan lagi sulit, tapi kondisi yang tidak mudah. Nah, itu dulu ganti dulu. Bagaimana membangkitkan motivasi kepada para teman-teman sales dalam keadaan yang sedang tidak mudah. Bukan keadaan yang sulit. Kalau sulit, otak langsung merespon, ini sulit. Tapi kalau tidak mudah, masih ada kata mudahnya. Apakah itu kalau saya ditanya orang, berpengaruh nggak? Sangat berpengaruh. Ya. Contohnya apa? Saya tes ya, coba tes ya. Coba Tika ngomong kata bisa. Bisa. Oke, rasanya apa? Rasanya Feel-nya apa? ada... Kenapa, Pak? Ya, rasanya apa? Rasanya semangat, Pak. Positif. Good. Coba ngomong kata tidak bisa. Tidak bisa. Oke, rasanya apa? Itu udah pesimis aja sih, Pak. Ya, udah pasti gagal kayaknya. Oke, ya udah. Contoh ya. Jadi dari kata tidak bisa sama bisa, udah beda kan feelingnya. Oke. Padahal ketika ngomong kata tidak bisa,
Padahal Tika belum action loh. Belum, You iya. belum bergerak kan? Baru diam baru duduk aja kan? Belum bergerak kan? Belum bergerak aja, dengar kata tidak bisa, udah down energinya. Jadi kata lainnya, teman-teman sales, ini pengaruh. Kata-kata itu pengaruh. Karena otak kita langsung lihat, oh iya, sulit. Sulit dibayangkan. Kita bilang, ini bukan sulit, tapi tidak mudah. Lebih baik. Otak masih anggap ini ada mudahnya. Kalau sulit, dia langsung capture kala ini, dia jadikan keadaannya lebih sulit lagi. Jadi pertama, diganti dulu katanya. Bukan kondisi yang sulit, sedang kondisi yang tidak mudah. Satu. Atau bagaimana kita bisa membangkitkan semangat kita di kondisi yang sekarang menantang. Lebih enak dengarnya. Daripada kondisi yang ada hambatannya lain. Ada hambatan, sesuatu yang menghambat kita. Tapi kalau tantangan, sesuatu yang memotivasi kita untuk mengambilnya. So, it's very different. Beda sekali. Jadi pertama, ubah dulu kata-katanya. Change. Karena otak langsung merespon. Iya. Oke? Nah, yang kedua. Sebenarnya supaya kita semangat, semua tergantung kepada state kita. State itu artinya pada mood kita. Mood itu apa sih? Seperti sebuah kondisi, sebuah keadaan, ya. Itu namanya state. Jadi bagaimana supaya saya bisa termotivasi? Saya harus bisa mengendalikan state saya dulu. State itu penting karena state akan mempengaruhi perilaku saya. Kalau state saya bagus, perilaku saya bagus. Seperti kalau saya bangun pagi, mood saya udah bagus. Ke kantor saya pasti happy. Tapi kalau saya bangun pagi, moodnya udah jelek. Ke kantor, saya yakin itu meja tadinya lurus bisa bengkok sama saya lihat. Mejanya sama, koleganya sama, tapi hari ini mood saya berbeda. Oke? So that is why state itu penting. Oke. Now state akan mempengaruhi perilaku kita. Jadi saya perbaiki dulu state saya. Bagaimana memperbaiki state saya? Ubah dulu postur tubuh saya. Nah, ini penting. Supaya semangat kita mesti ganti dulu posturnya. Itu sangat penting. Hari ini sayang, ini ya nah teknologi kita pakai lah ya. Dalam kondisi yang duduk, saya lebih suka ditanya kondisi yang berdiri, kan lebih siap. Bagi saya ya, duduk rasanya kayaknya energi hilang setengah. Tapi kalau berdiri full power saya sebenarnya. Apalagi saya motivator kan, postur saya berpengaruh. Ya toh, ini kan saya berusaha jawab pun, ini kondisi duduk. Kalau berdiri lebih eksplosif lagi saya sebenarnya. Tapi oke, kita nggak komplain. Ya, cuma menyatakan betapa pentingnya postur itu. Oke, pertama adalah kata-kata, kedua adalah postur tubuh kita. Yang ketiga adalah fokus kita loh. Nah, ini penting nih. Kita rubah dulu posturnya. Misalnya teman-teman sales kenari, oke, siap, selamat pagi. Yes, nah ini penting, kasih gesture dulu. Karena mood itu sangat berpengaruh. Kalau mood kita jelek, jadi bodoh kita. Iya. Beneran. Tahu dari mana mood jelek? Iya. Moodnya jelek nih, jadi nggak pintar kita. Coba nggak pintar? Mobil lagi berkendara, dipepetin, kita marah, kita kejar. Kan bodoh juga kita. Moodnya lagi nggak baik, kita kejar aja. Padahal bisa tiap orang lagi buru-buru, ya udahlah kita ngalah misalnya. Moodnya kan nggak bagus. Jadi istilahnya tidak resourceful. Bahasa Indonesianya tidak penuh dengan sumber daya. Dia not resourceful. Ya, saya jelaskan dulu teorinya dulu, nanti kita pakai ke ini. Nah, jadinya di sini kita belajar. Oke, kalau begini, apa yang bisa saya lakukan? State mempengaruhi perilaku. Nah, satu contoh lagi, ini lebih nyata lagi ya. Piala Dunia yang lalu, Ronaldo
Messi gagal mengeksekusi tendangan penalti. Dalam persepak bolaan yang namanya tendangan penalti, statistik 10 nembak, 9 pasti masuk. Iya, Pak. 1 pasti nggak masuk. Ya, normal ya. Oke. Lionel Messi yang dikawal 4 orang aja bisa tembak gol. Masa cuma 1 kiper nongkrong di depan gawang nggak bisa lewat ya? So it's not, bukan skill lagi, dia tungguin aja bisa nggak lewat dia loh. Kan bingung kita loh ya. Oke. Anda mesti jawab lah. Wah, tekanan mental. Nah, ini saya jawab nih. Tekanan mental, tekanan. Right, that's the point. Kalau 10, 9 nembak masuk, 1 nggak masuk. Kalau Tommy Sewell yang ngambil, itu pasti 1 itu yang nggak masuk itu. Kalau saya nembak. Oke. Tapi kalau kelas Ronaldo, kelas Messi, pasti masuk. Pertanyaannya, kenapa tidak masuk? Jawabannya, tekanan, stadion, negara, macam-macam. Akhirnya apa? State-nya jadi buruk. Jadi nggak pede dia nembaknya. Bukan skill lagi loh. Skillnya dia itu dikawal 4 aja lewat loh. Dicegah kawal 4 aja, Messi bisa nembak gol loh. Ini cuma kiper nunggu depan gawang. Tungguin aja, nggak bisa masuk. Ini bukan masalah skill lagi. Ini masalah state. Ini masalah mood Anda. Bagaimana saya mau closing sekian? Kalau mood saya jelek, pasti nggak akan closing. Tahu dari mana Pak? Bapak seperti ahli ramal? Nggak usah kayak ramal, normal logika aja berpikir. Kalau mood you jelek, nggak pintar. Karena nggak pintar, ketika ada pertanyaan dari calon pembeli, kita nggak bisa mengentertain dia karena kita lagi bad mood, idenya hilang. Tahu saya kan pelatih ya, pelatih menjadi juara, jadi lihat gini lu nggak akan bisa, lu moodnya jelek. Dia baru cuma nanya gitu, dia bukan nolak, dia nggak ngerti. Mungkin nanyanya agak kasar ya, tapi lu udah nggak seneng, nggak akan bisa. State you buruk, cannot. Nah sekarang bagaimana di akhir tahun ini kita perbaiki mood kita dong. Bagaimana kita bisa mengarahkan state dipengaruhi 3 faktor. 1, fokus. 2, kata-kata. 3, postur tubuh. Berarti kata-kata udah jelas ya. Postur udah jelas juga ya. Karena fokusnya aja. Fokus aja. Tahun ini mesti closing sekian. When you change the focus, you change your reality. Fokus. Kalau dulu kita di SD, SMP pernah belajar kaca pembesar. Iya. Matahari, terus kertasnya bolong ya, terbakar ya. Iya. Pertanyaannya, kalau sinar tadi tidak diarahkan 1 titik, bisa nggak membakar kertas itu? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Kenapa? Karena tidak fokus. Iya. Tapi saya udah fokus, Pak. Betul. Pertanyaan saya, yuk fokusnya kemana? Fokus ke mencapai goal atau fokus pada masalah lagi pandemi, lagi susah, ekonomi orang begini. Kalau you fokus itu, ya dapatnya itu. Kenapa nggak fokus yang saya bisa mencapainya? Itu teori mah gampang. Oh, saya bilang enggak. Memang begitu. Sekarang pertanyaan saya, kalau orang lagi sakit yang parah, maaf kata mungkin dying ya, mau meninggal. Kalau dia mau sembuh, dia fokusnya apa? Kesembuhan dong. Pak. Iya dong, nggak mungkin. Ya udahlah, kenapa gini? Udah pasti saya nggak bisa lah. Nggak mungkin kan? Nah ini namanya patah arang. Emang nggak ada. Ini nama saya fokus mengubah realitas. Karena dia mau sembuh, dia cari pengobatan, dia cari ini. Fokusnya berubah. Tapi kalau dia fokusnya, aduh susah lah. Nah saya nggak bisa. Udah pasti cepat meninggal. Nah ini saya mau coba counter ya, supaya teman-teman jangan pikir itu teori, nggak pernah teori, emang benar. Saya pelatih orang jadi juara tahu. Saya bilang kalau you mau juara, fokusnya cuma pada kegagalan, ya udah pasti dapat kegagalan. Why not you change? Bagaimana saya fokus supaya bisa laku? Kalau mau laku bagaimana? Oh, kalau mau laku saya mesti ketemu calon customer saya ini. Oke. Kalau mau ketemu dia, apa yang mau saya siapkan? Kalimat apa yang saya mau sampaikan?
Product knowledge apa yang saya mau sampaikan? Ini namanya cara fokusnya berubah ganti. Nah, banyak lah ya. Saya sih ini luas sekali ya, teman-teman hadirnya luas sekali. Tapi kalau dalam satu segmen apa aja, kita pikirkan fokus. Ya, we change the focus. Kita ganti, oke, 2 bulan ini, bagaimana saya naikkan omset saya? Bagaimana toko ini mau beli? Kita pulang kita pikir loh, gimana caranya? Supaya pembayaran lancar bagaimana? Oke, kita pikir lagi pembayaran lancar. Oke, saya harus ngomong apa ke dia? Ini yang namanya effort. Belum lagi yang tadi saya sampaikan, kita melakukannya differently. Friendly. Lakukan dengan cara yang berbeda. Itu udah beda sekali. The mindset is very different. We do it. Oh, dia nggak mau, gue pakai cara gini. Dia nggak mau, ayo pakai cara begini. Oke. Lama-lama you akan jadi. Remember, champion is made di ruang latihan, bukan di arena. Arena itu hanya pengukuhan dia sebagai seorang pemenang. Tapi dia berlatihnya di ruang latihan dia. Itulah yang menentukan dia jadi juara atau tidak. Dia tidak serta-merta juara bertanding langsung fight dia menang. Enggak loh, dia latihannya berkali-kali. Itu namanya champion is made in the training room. Now today, kalau Anda rasanya begitu sulit kondisi ini sedang latihan. Menangnya nanti. Anda sedang berlatih. Nah, orang tanya saya, itu kan teori. Nggak ada teorinya, saya bilang. Itu kenyataan. I give you the idea. Ya. Muhammad Ali. Muhammad Ali ditanya satu pertanyaan. Ali dipanggil. How many times did you do a sit up? Berapa kali bikin sit up, lakukan sit up? Dia jawab, I don't know. Oh ya? You don't know? I don't know. Dia bilang, nggak tahu gue. Masa kamu nggak tahu? Iya, saya nggak tahu. Kenapa kamu nggak tahu? Coba alasannya apa? Dia jawab, I only start counting when it hurts. Bahasa Indonesianya, saya hanya mulai berhitung ketika saya merasa sakit perut saya. Jadi dia nggak tahu tuh sebenarnya berapa itu tuh. Mulai sakit, gue baru hitung. Jadi saya nggak tahu totalnya berapa. You see this? That make him the greatest champion, Muhammad Ali. Oh, apa lagu saya ingat tuh. Ya. Fly like a butterfly, sting like a bee. Float like a butterfly, sting like a bee. Muhammad Ali. Wah, sampai hafal saya. Saya riset orang hebat tuh gimana gitu. Ya, float like a butterfly, sting like a bee. Ya. Melayang seperti kupu-kupu, menyengat seperti lebah. Muhammad Ali. See, my friend di sini. Saya pikir udah selesai waktunya ya, spot time ya. I just want to buat Anda jadi lebih apa ya namanya ya. Ayo. Lebih terbuka. Ya, masa ini, yes, latihan ini anggap saja sebagai ingat, you're champion. Spend your time di ruang latihan. Michael Jordan, mereka melakukan training yang begitu luar biasa. Gitu loh. Oke. Pak. So that's what I want to share. Ya. Pertanyaan terakhir boleh, Pak? Boleh. Ada yang nanya di Sahabat Kenari dari Rocky Bongol. Pertanyaannya, ini masalah yang tadi inovasi nih, Pak. Umur berapa yang cocok untuk mengajari anak kita agar bisa berinovasi? Sebenarnya ya, anak itu belajar dari 0 sampai 7 tahun dia menyerap. Dia nyerap semua. Oke, dari 0 sampai 7 tahun. Jadi kalau Anda kecil-kecil saya udah ajarin dia bermain ini, bermain Lego, menyusun, dia sudah mulai loh. Cuman dia belum bisa menerjemahkan atau istilahnya memanifestasi, mengejawantakan, mewujudkan, dia belum bisa. Tapi nanti setelah 7 tahun ke atas, dia belajar udah lebih matang, lebih bertanggung jawab. Dia ngerti, saya pernah baca buku dulu. Oh, orang tua saya pernah kasih contoh ini. Jadi ini akan terrefleksi. Jadi kalau tanya, sejak kapan usianya? Sejak dia di
Dia baru lahir aja udah bisa sebenarnya. Bahkan kandungannya bisa loh. Tahu dari mana kandungan bisa? Biasanya kan kalau yang ini dikasih dengan musik lagu Mozart lah, biar anak lebih pintar kan? Klasik. Kasih, Iya. jadi kandungan saja udah berlaku. Apa kalau dia lahir? Nah, bagaimana orang bisa jadi kreatif? Kalau di usia muda, masih kecil, cuma satu jawabannya. Kasih lihat. Ya kan lihat. Kalau dia belum tahu caranya, nggak usah pusing. Nanti pada sesi atau usia tertentu, dia akan jadi lebih smart. Oke, jadi untuk menjawab nih dari sedini mungkin ya Pak ya, diajarkan untuk Yes. berinovasi, Ya. diajar. Yes, bedanya adalah kalau dia usia muda, kita yang tunjukkan. Iya. We have to show it, ya. Tapi kalau dia udah agak besar usianya, kita drill ya, dilatih dia. Jadi kalau waktu dia masih kecil ya kita kasih dia lihat. Tapi kalau dia udah gede, remaja misalnya, kita drill artinya dilatih terus. Tapi semua itu bermula dari mana? Contoh yang orang tuanya berikan. Kalau orang tuanya memang kreatif, anaknya juga kreatif. Kalau ini bisa panjang lebar. Ada nurture, ada nature. Nurture berarti orang ini kreatif karena dilatih. Berarti Nature, lahirnya memang anak ini kreatif. Tapi sebenarnya, mau nature-nya sehebat pun, apapun, kalau tidak dikembangkan, nggak akan jadi juga. Berlian kalau ada di tanah yang nggak ada nilainya. Dibawa keluar diasah jadi bernilai. Artinya, harus dilatih. Nah, dan apalagi kalau dia memang nature-nya udah punya, ketemu yang melatih lagi, jadilah orang yang hebat luar biasa dia. Nature-nya udah oke. Nurture-nya juga oke. Komplit lah, pakai komplit lah. Sama kayak badannya udah tinggi, ya, udah kuat struktur tulangnya. Dapat latihan bola basket yang bagus dari pelatih yang bagus. Jadi dia disiplin. Itu nature plus nurture. Tapi teman-teman, bukan berarti kalau nggak ada nature semua nggak bisa. Enggak. Bisa dilatih pun. Skill Anda bisa kalau dilatih. Yes. Orang bilang, dia boleh lebih pintar daripada saya 2 kali. Tapi kalau saya 10 kali lebih rajin daripada dia, menang siapa? Yang menang 10 kali. Ya kan? Dia boleh jadi 2 kali lebih pintar. Dan salah, 10 kali lebih rajin daripada dia loh. Then I will win. Sure, you will win. Oke, jadi sudah terjawab tadi pertanyaannya ya Pak ya. Jadi dari sedini mungkin dilatih, dikasih lihat, lalu nanti di usia tertentu baru dilatih untuk explore lebih jauh ya Pak. Ya, istilahnya di drill. Di grill. Kayak Baik. 10 kali push up, 20 kali, 50 kali, di drill namanya tuh. Coba ngomong jangan 2 kali, 5 kali, ya, di drill namanya. Kan dia udah ada. Base-nya kan dia udah pernah belajar dia. Cuman tidak pernah diasah. Now, you asah dia. Jadi tuh orang. Anak itu pasti jadi. Apalagi ketemu pelatih yang hebat lagi. Wah, ke angkasa dia. Baik, kalau gitu Pak Tommy, tidak terasa kita sudah sampai di ujung acara Bincang Kenari Pak Tommy. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami malam ini. Semoga setelah menonton live kita, teman-teman yang nonton hari ini langsung dapat insight, dapat plan apa yang harus dilakukan di tahun 2022 ya Pak ya? Yes. Oke. Ya, jadi jangan lupa teman-teman kalau mau tahu lebih lanjut tentang motivasi-motivasi bisa follow Instagram Pak Tommy ya. Di @tommy_syawira ya Pak. Di Tommy.Syawira. Oh, Tommy.Syawira gitu. Iya. Baik. Ya, Terima kasih banyak Pak. Tommy.Syawira. Thank you teman-teman yang join. Terima kasih ya. Have a good night. Goodbye. Thank you. Nah, sahabat Kenari, sebelum kita akhiri Bincang Kenari
episode ke-47 ini, saya mau menginformasikan bahwa Kenari Jaya punya grup Facebook yang bernama Kenari Jaya Community. Jadi di sini nanti kalian akan dapat update berita-berita tentang arsitektur dan desain interior yang akan diupdate oleh tim Kenari Jaya setiap harinya. Jadi untuk sahabat Kenari yang kira-kira tertarik dengan dunia arsitek dan desain interior, wajib banget follow atau mengikuti Kenari Jaya Community. Caranya gampang banget, kalian tinggal buka Facebook, lalu search aja Kenari Jaya Community, terus gabung di situ. Oke, sampai sini dulu bincang Kenari malam ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Nantikan bincang Kenari selanjutnya dengan tema dan tamu yang tidak kalah serunya. Kunci aman, keluarga nyaman, ingat kunci, ingat Kenari Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat malam.